Geger, apa jadinya jika niat mulia membantu seseorang berubah menjadi medan pertempuran yang memecah opini publik? Ya, kisru donasi untuk Agus Salim, korban siraman air keras, kini menjelma menjadi drama yang menghebohkan. Tidak hanya melibatkan Agus dan penggalang dana Pratiwi Novianti, tetapi juga menyeret nama besar seperti Nikita Mirzani. Semua pihak saling sindir, saling serang dan memancing perhatian publik dalam perang yang tampaknya semakin jauh dari tujuan awalnya ini. Nikita Mirzani bahkan dengan lantang menyebut bahwa baik Agus maupun Novi sama-sama salah dalam kehebohan ini. Sekaligus menyindir Novi yang disebutnya terlalu sering mencari panggung dengan menjadikan bantuan sebagai konten. Lantas, seperti apakah pula pernyataan lengkap Nikita Mirzani yang berhasil diabadikan tim Intens Investigasi melalui siaran langsungnya di media sosial kemarin? Seperti apa pula balasan dari pihak Agus maupun Novi menjawab tudingan Nikita yang alih-alih netral tetapi memberikan sindiran pedas kepada kedua belah pihak? Akankah keterlibatan Nikita justru membuat konflik ini bisa mereda? Ataukah akan berakhir serupa seperti sebelumnya, yaitu hanya menjadi ajang pamer ego dan eksistensi antara kedua belah pihak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisru donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti kian hari semakin memanas. Polemik yang awalnya hanya berpusat pada dana bantuan, kini telah menjelma menjadi drama besar yang menggegerkan publik, melibatkan berbagai nama terkenal. Hingga ketegangan antara kedua kubu yang akhirnya menarik perhatian selebritis penuh kontroversi Nikita Mirzani. Dengan gaya blak-blakan khasnya, Nikita melontarkan pendapatnya melalui siaran langsung di media sosial. Dalam siaran langsung berdurasi beberapa menit itu, Nikita membuka komentarnya dengan nada tegas yang langsung mencuri perhatian, di mana ia pun menuding warganet seharusnya tak menyatakan pembelaannya kepada kedua belah pihak, karena menurutnya keduanya memiliki unsur kesalahan yang sama dalam kejadian ini. Tak pelak, pernyataannya langsung saja mengundang ribuan komentar dari para pengikutnya. Nikita Mirzani atau Nikmir sapaan akrabnya, masih dalam siaran langsungnya yang sama, memang juga sempat menyebut bahwa perseteruan ini sudah terlampau jauh dari esensi awalnya, yakni membantu korban yang benar-benar membutuhkan. Kritik tajam itu disampaikannya tanpa pandang bulu, seolah menyiratkan bahwa baik Agus maupun Novi sama-sama memainkan drama untuk mendapat dukungan publik. Namun yang paling menggegerkan adalah ketika Nikita berbicara soal uang donasi yang menjadi akar permasalahan. Dengan nada sinis ia mengatakan, permasalahannya ini sebenarnya akarnya adalah uang itu sendiri. Sehingga dengan lantang menyarankan solusi ekstrim, yaitu uangnya yang menurutnya dipergunakan untuk hal lain, yaitu diberikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan atau sedang tertimpa bencana alam yang sedang marak di tanah air. Kalian belain Novi, kalian juga salah. Kalian belain Agus, kalian juga salah. Semuanya salah. Novi jadi besar kepala karena disupport kalian. Agus juga jadi besar kepala karena disupport sama lawyernya. Ujung-ujungnya kan sebetulnya duit ini permasalahannya. Apa yang mau dibahas? Makanya menurut gue, uang yang sudah masuk ke rekeningnya Novi yang sudah dikembalikan sama Agus ini, ya sudah jangan dikembalikan, cash close, duitnya taruh. No, kan banyak nih, di Indonesia lagi banyak bencana alam. Bencana alam gunung erupsi tuh, di Wakotobi atau di mana tuh? Di Nusa Tenggara Utara apa Nusa Tenggara Timur, gue lupa. Taruh uangnya ke situ, udah.
Selesai. Case close, end of story. Komentar Nikita yang seolah membuka babak baru dalam drama ini rupanya sudah sampai ke telinga kuasa hukum Agus Farhad Abbas. Merespon balik dengan pernyataan yang tak kalah tajam, Farhad mengisyaratkan rasa ketidaksetujuannya dengan pernyataan Nikita dan meminta ia untuk tak terlalu ikut campur perihal permasalahan ini. Tak berlangsung lama, Nikita Mirzani yang terkenal tak pernah mundur dari konflik langsung menanggapi komentar Farhad dalam siaran langsungnya yang sama. Dengan nada emosional ia menyanggah pernyataan Farhad yang membantah perihal kontrakan. Nikita Mirzani bahkan melanjutkan dengan menyebutkan detail tentang rumah barunya dan meminta Farhad untuk tak berbicara asal kepada dirinya. Mir ini urus saja dulu, kontrakannya pahami dulu lah, beresin dulu. Dengan janji dia mau usaha bahas itu dulu, dia urus, nggak usah ikut campur dulu di urusan urusan Agus gitu kan ya. Biar saya kan nggak senggol-senggol kamu, jadi nggak usah senggol-senggol saya. Saya nggak mau nambah musuh lagi gitu ya, jadi santai aja gitu. Urusin aja kontrakan, gue nggak punya kontrakan. Kepancing kan gue nggak punya kontrakan Farhad. Rumah gue udah lunas, semua udah lunas. Gak punya gue kontrakan, gak ada gue ngontrak. Itu rumah gue yang lagi dibangun tuh, satu yang belum jadi, Nava Park, Lenten tuh. Tanya harganya situ berapa, dan itu juga belum jadi. Lagi tahap pembangunan. Jadi Farhad juga kalau ngomong jangan ngasal ya, Bang Farhad. Perang sindiran yang terus memanas di media sosial akhirnya juga membuat Nikita Mirzani kembali angkat bicara. Dan kali ini menargetkan kritiknya pada sosok Pratiwi Novianti atau Novi. Dinilai terlalu berlebihan dalam menangani donasi untuk Agus Salim. Dalam siaran langsungnya, Nikita melontarkan kritik tajam terhadap cara Novi mengelola bantuan dan donasi yang dikumpulkannya. Juga menyentil sikap Novi yang mempermasalahkan penggunaan uang donasi oleh Agus. Dan menurut Nikita, akar dari permasalahan ini sebenarnya adalah Novi sendiri yang membesar-besarkan situasi. Pernyataan ini seolah semakin memperkeruh suasana. Pasalnya banyak pula di antara warganet yang setuju dengan Nikita dan menyebut bahwa sikap Novi memang terlalu banyak tingkah. Walaupun tak sedikit pula yang membela Novi dan mengatakan bahwa ia hanya ingin memastikan dana donasi digunakan dengan semestinya. Novi juga kebanyakan tingkah, ya. Kalau mau bantu orang nggak usah selalu direkam, bantulah seikhlasnya, nggak usah dikit-dikit direkam. Uang yang hasil donasi yang diberikan ke Agus sudah masuk ke rekening pribadinya, sudah dikembalikan ke Novi. Novi mempermasalahkan kenapa Agus pakai untuk kebutuhan yang lain-lain bukan berobat, urusan dia. Sekarang Agus mempermasalahkan Novi, si Agus minta uangnya kembali. Kan itu aja sebetulnya, berkutak di situ. Ya kayak gitu sih. Setuju artinya ya Bang? Okay. Masa aku lawyer tiba-tiba harus pontang-panting gara-gara gini kan? Dan kita baca lah, akunnya Novi itu kan memang akun-akun hasutan dan akun-akun provokasi. Ya, kalau mau bantu orang tuh baiknya nggak usah direkam gitu Bang. Bisa, iya. Abang setuju artinya dengan Paniki? Rekam aja tapi jangan nyinyirin orang. Di KO kan, hai guys, uangnya bagi warisan guys. Jadi kan jadi panjang, menggiring kebencian dan permusuhan orang akibat pernyataan dia itu. Panggungnya udah ada, cuman kelamaan di panggung. Sementara itu, drama polemik donasi Agus Salim yang terus bergulir tanpa tanda-tanda akan berakhir ini juga membuat Nikita Mirzani kembali melontarkan kritik tajam untuk kedua belah pihak. Menurutnya, baik Agus Salim sebagai penerima donasi dan Pratiwi Novianti sebagai penggalang dana, tak ubahnya hanya membahas persoalan uang yang berputar di tempat tanpa solusi. Maka dari itu ia menuturkan persoalan ini pun bisa selesai dengan cara keduanya yang mau saling mengalah dan lebih bijaksana lagi dalam mengambil sikap. Pasalnya menurutnya, sikap Agus kurang bijak dalam memanfaatkan dana bantuan, sedangkan menurutnya Novi di balik drama yang terjadi seolah terus mencoba mencari panggungnya sendiri. Akar permasalahannya sebetulnya Novi yang membesar-besarkan uang hasil donasi yang tidak
sesuai keinginan dia. Harusnya keinginan dia itu uang donasi untuk berobat ya dipakainya berobat. Nah, si Agus ini yang disiram pakai air keras dikasih lah sama orang-orang baik ini donasi ke rekening pribadinya dia pergunakanlah untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya heboh sama Agus dikembalikan uangnya ke Novi. Kan begitu kan? Apa yang mau dipermasalahkan? Sebetulnya ini tuh permasalahannya soal uang sekarang. Si Agus dan lawyernya minta uang itu dikembalikan karena itu haknya Agus. Si Novi pula ini pengen cari-cari panggung terus. Setiap menolongin orang dimasukin ke YouTube, dimasukin ke YouTube. Memang mungkin itu cara dia untuk membantu orang, tapi nggak semuanya yang dibantu harus dimasukin ke YouTube deh. Dah, apalagi? Sekarang kita mulai mengecil lah. Semakin kecil kan kita kan kalau lebih merendah aja sedikit. Saya dukung siapa aja yang nggak akan membuat orang besar kepala. Kalau orang memang besar ya besar. Kalau misalnya yang penting jangan mengecilkan orang lah. Pokoknya gue pesan semua sama artis-artis, lo boleh ganggu orang, lo jangan ganggu gue. Lo nyindir-nyindir gue ya, gue pasti hajar. Di sisi lain, apakah di tengah kisruh? Kabarnya Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus mengungkapkan dirinya sudah menerima surat resmi dari pihak Novi. Lantas apa isi surat tersebut? Benarkah surat tersebut berisikan ajakan untuk berdamai? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah sekian lama terjebak dalam pusaran polemik yang memanas, akhirnya secercah harapan muncul dari kisruh donasi Agus Salim. Farhad Abbas selaku pengacara Agus mengungkapkan bahwa ia telah menerima surat resmi dari kuasa hukum Pratiwi Novianti, yaitu Brian Praneda, dan mereka juga sudah merencanakan pertemuan pada minggu depan. Farhad menjelaskan surat tersebut memuat 2 solusi yang dapat menjadi jalan tengah untuk mengakhiri kisruh, yaitu pertama, uang di yayasan setelah Agus sembuh akan diserahkan pada Agus. Begitu juga dengan pihak ketiga, setelah Agus sembuh, dana juga akan diserahkan kepada Agus. Lawyer yang sudah menghubungi saya cuma 3 orang aja. Dari kantor Brian Praneda. Itu. Dan saya sudah berkomunikasi. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang unyu-unyu. Tidak melibatkan lawyer-lawyer konten. Tidak melibatkan lawyer-lawyer yang mantan narapidana. Ya. Jadi mereka aja. Gua hitung yang datang nanti minggu depan. Isi suratnya adalah ada 2 alternatif. Pertama, uang di yayasan, kemudian setelah selesai sehat Agus diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan dan keperluan Agus. Kedua, oleh pihak ketiga, dan jika selesai diserahkan kepentingan. Dan itu dijamin oleh Brian, udah ngomong ke saya. Kisruh donasi Agus Salim mulai menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Farhad Abbas, pengacara Agus, mengungkapkan bahwa dirinya menyambut itikat baik dari kuasa hukum Pratiwi Novianti yang telah mengirimkan surat resmi. Menurut Farhad, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Agus dan ia kini enggan memperkeruh suasana dengan menjelekkan pihak Novi. Namun meskipun menyambut baik solusi tersebut, Farhad tak lupa memberikan peringatan keras. Ia menjelaskan bahwa perjalanan kasus ini juga membawa dirinya ke Dinas Sosial beberapa waktu lalu untuk memastikan segala proses penggalangan dana sesuai aturan. Mereka sudah mau baikan dan menjamin bahwa
mulai saat ini Novi tidak akan membiarkan orang membuli Agus. Novi akan mencegah orang membuli Agus dan fokus pada kesehatan Agus. Cuman 3 orang yang ngirim surat, kecuali mereka prank aku baru percaya. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu. Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Di tengah perseteruan antara Farhad Abbas versus Novi, muncul pula pelaporan yang datang dari kuasa hukum Herwanto kepada Farhad Abbas. Seperti apa kata Herwanto terkait laporannya ke Peradi terkait kode etik? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aksi saling lapor pun makin melebar. Ya, selain Farhad Abbas dan Denny Sumargo yang saling lapor, Kamis 21 November kemarin, pengacara Herwanto sebagai Ketua Umum Organisasi Barisan Advokat Bersatu menyambangi kantor Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Ia bermaksud melaporkan pengacara Farhad Abbas ke Dewan Kehormatan Peradi. Kemarin Herwanto melaporkan Farhad Abbas karena diduga melanggar kode etik dengan tidak menjaga sikap dan etika sebagai pengacara. Salah satu tindakan Farhad Abbas yang dinilai melanggar kode etik adalah saat berseberangan dengan advokat lain, ia sampai memblokir nomor handphone dan memasang status di media sosial yang bisa memancing pro dan kontra serta perpecahan. Termasuk juga perseteruan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo, karena imbasnya bukan hanya Farhad Abbas saja yang dihujat netizen, tapi juga seluruh profesi advokat ikut dibully. Dan untuk melengkapi laporannya tersebut, Herwanto pun membawa bukti berupa screenshot WhatsApp yang dianggapnya sudah tidak menjaga dan menjunjung tinggi harkat serta martabat seorang pengacara. Hari ini agendanya Bu. Oke ya, hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan pada kami, DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian pakaian cewek itu namanya? Pakai daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Peradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Novi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja nggak berteman juga nggak jadi masalah, Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga.
tetapi sekali lagi saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama Herdi Lau juga kenal, ya kan, sama Farhad kenal, sama Krisna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti saya di blognya saya berapa kali di blog dulu, terus nah ini UMKM kebetulan. Kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blog. Ini kan salah satu pasal status nih kan, statusnya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, statusnya Farhad. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba. Ini di story WA ya, Bang? Ya? Story WA. Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek, ya saya nggak mungkin pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi statusnya Kaksil kan, gitu seperti nama saya. Dibilang Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan, pro dan kontra dan sebagainya seperti itu. Saya berharap gini ya. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.